Semoga dengan kunjungan atau silaturahmi kebinekaan ini akan menjadi lem, menjadi perekat untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Buat keras, Indo. Belajar menyebut tanah air ini dengan tegas, Indo. Jangan jadi bangsa yang lemah, Indonesia. Tapi kalau kita berani menyebutnya Indonesia dengan tegas, itulah benteng nasionalisme kita yang tidak bisa diganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat yang mewakilinya, Bapak-bapak dari Forkominda Jawa Barat, Bapak Bupati Ciamis, serta bapak-bapak dari Forkominda Kabupaten Ciamis, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam atau yang mewakili, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu saya banggakan, saudara-saudaraku, para tokoh agama, para alim ulama yang selalu saya doakan, karena beliau-beliau adalah penyejuk daripada umat, mengisi dan menyegarkan rohaniah setiap umat. Dan yang saya hormati Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kejaksaan Tinggi, Pak Camat Padan Ramil, serta jajarannya, hadirin al-hadirat rahimahullah. Saya tadi agak tersentuh oleh ucapan atau dahulu dari Bapak Wakil Gubernur. Memang itulah yang menjadi pemikiran saya khususnya. Mengapa sementara waktu ini nasionalisme kita kok melentur? Dampak daripada melenturnya nasionalisme ini pasti akan membawa yang mudah timbul sifat basa bodoh. Ternyata sedikit demi sedikit saya pelajari kurangnya pelajaran sejarah. Dari sejarah kebangsaan, sejarah agama, entah sekarang ini kemana, hanya minim. Padahal sangat penting. Satu misal yang ringan saja untuk kaum awam terutama. Saya tidak berbicara kaum intelektual, ilmuwan, karena beliau sangat cukuplah pembekalannya. Tapi masyarakat awam itu belum tentu bisa diajak dengan bahasa akademisi. Ya orang awam dengan bahasa awam. Jadi kita berusaha bagaimana menyentuh orang awam tersebut. Maka saya memberi satu gambaran
anak-anak kita ini apabila tidak diberi pelajaran sejarah oleh orang tuanya, bagaimana capeknya mencari sesuap nasi, selembar pakaian, dalam kata lain perjuangan yang begitu gigih untuk putra-putrinya, apalagi bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang dilahirkan sebelum 45 atau sesudah 45. Keterbatasan dalam gerak ekonomi dan lainnya masih tersekat-sekat karena situasi dan kondisi. Tapi yang saya kagumi para beliau-beliau itu, mengapa mentalnya kuat. Dengan modal bambu runcing, padahal secara logika tidak masuk akal. Kalau saya mengutip bahasa Madura sedikit, bambu runcing berhadapan dengan dor dinah mate desah. Dornya di sini, yang mati di sana. Di sana masih pakai bambu runcing, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Torpek 1 kilo kurang sudah kena. Tapi kesemangatannya hebat, luar biasa. Tidak merasa takut. Itulah para leluhur kita yang ikut andil dan menjadi pendiri bangsa ini. Bagaimana kehidupan orang tua itu pada waktu itu? Sekarang saja alhamdulillah, tapi ya masih ada juga orang tua kita membesarkan anaknya pagi hari sudah bangun. Sebelum subuh terkadang naik truk campur dengan sayuran, sampo dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita lihat Jakarta jam 2 malam, ibu-ibu itu sudah pakai sepatu kap plastik, duduk di atas drum plastik isinya es dan ikan laut. Saya merasakan dinginnya itu kayak apa. Dan saya pernah bertanya, satu ibu-ibu di Pekalongan itu dari Simbang ke Pekalongan kurang lebih 15 kilo. Itu mulai berangkat ibu-ibu jam 10 malam sudah mendorong gerobaknya isinya kayu. Nanti istirahat di satu musola, masuk ke Pekalongan jam 12 atau setengah 12. Yang suami menarik gerobaknya, si ibu-ibu ini mendorong. Saya tanya, Bu, Pak, apa enggak capek ini? Jawabnya ibu itu luar biasa. Nah, apabila saya tidak tertuntut untuk anak-anak, siapa orang sih yang mau capek? Saya tidak mau mempunyai generasi seperti saya ini. Saya SR saja tidak tamat, apalagi SMP. Maka saya banting tulang ini cukup dengan pengalaman. Saya tidak mengharapkan regenerasi ini harus mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Saya tersentuh betul oleh kata-kata ibu tersebut. Bila putra-putri kita memahami, mengetahui sejarah tersebut, ya punten saja para ibu kalau mungkin saya terlalu mendasar.
kita makan enak, prasmanan di mana saja. Selaku sang anak, belum tentu ingat kepada anak-anak ibu kita atau bapak kita. Makan dengan asiknya. Tapi bapak ibu kita begitu prasmanan dan sebagainya, masih ingat kepada si kecil, anaknya kecil, atau kesukaannya anak-anak kita. Kalau lemper diam-diam dibungkus dengan tisu, mau dimakan gak jadi, karena anak si kecil dibukanya kelihatan ini kesukaan sang anak. Begitu jauh, luar biasa. Nah, kapan kita ini ingin membalas ketika kita mempunyai rezeki sedikit banyak? Kita makan sate, ayam goreng. Ketika mau kita menyuapi dirinya sendiri, orang tua itu bisa kelihatan. Sehingga yang kita beli dah masuk. Karena apa? Terlihat ibu bapak kita yang belum makan malam mungkin cepat beta dibungkuskan, begitu dibawa pulang supaya bisa kemakan. Begitu diterima oleh ibunya, kaget ibunya. Apa jawab sang ibu? Nah, kalian itu pendapatnya belum seberapa, tapi kok kamu sudah ngerti membelikan kepada orang tua. Nasi satu bungkus, doanya melebihi gunung Galunggung. Wahai anakku, semoga kamu panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak dan sebagainya. Maka saya sering bertanya, ketika kita ziarah ke pusara orang tua kita masing-masing, pastinya dengan sesuai agama dan keyakinan masing-masing, mestinya kita bertanya, apa doa dahulu? Kalau kita muslim, apa yasinan, apa tahlilan? Apa yang ditanyakan? Mestinya, Pak, engkau telah kembali ke hadirat Allah, sedangkan aku belum mampu membahagiakanmu, belum bisa membalas jasa-jasamu yang telah membesarkan aku. Mau membalas dengan bentuk material, tidak mungkin, sudah meninggal. Lalu dengan apa cara kita membalas? Membina kerukunan, kekompakan dalam keluarga itu sendiri. Kebinekaan sudah muncul dalam rumah tangga. Mungkin ada satu agama, mungkin lain agama. Bisa kompak luar biasa. Menjauhkan dari segi segala bidang yang mengundang perpecahan. Malu rasanya kita kakak adik berebut waris atau lainnya. Apakah itu cara membalas kepada kedua orang tua kita yang dibakar? Bagaimana kita tarik ke tingkat internasional? Kalau kita lihat pusara-pusara pahlawan-pahlawan kita, para kubur ulama-ulama, tokoh-tokoh agama kita bertanya sendiri, apakah kita ini menjadi manusia yang akan mengecewakan para beliau-beliau yang telah meneteskan darah demi cintanya kepada republik ini, kepada bangsa ini? Malu. Harusnya kita bangkit merasa malu kepada para beliau. Kalau sudah tumbuh yang demikian
akan saling menghormati, saling asuh, saling mengayomi. Indah benar kalau keluarga sudah bisa begitu hebatnya. Para bapak, para ibu, saya kagum terhadap laut. Mengapa Habib sampai ke laut-laut segala? Iya, pertama kalau saya lihat laut itu, kekaguman saya khususnya, ternyata laut itu mempunyai jati diri yang luar biasa. Makanya kalau kita sering menyebut tanah air, masuk akal, luar biasa. Orang tua kita, para pendahulu, bagaimana menanamkan nasionalisme sedini mungkin, padahal di zaman penjajahan dan bendera penjajah masih berkibar di setiap instansi. Satu sisi bangun yuk sedekah bumi, jembatan sebetulnya. Yang satu sedekah laut. Jembatan untuk membangkitkan sedekah bumi adalah bumi, air, tanah air. Maksudnya bumi ini tanah air. Supaya apa? Bangkit, merasa memiliki harga kepada republik ini dengan cara yang demikian. Kita tidak mau lihat negatifnya, tapi saya yakin niat para beliau sudah luar biasa. Tidak cukup dari itu saja para bapak. Apa diantaranya? Mungkin di dia masih ayat atau hendak terang si Abdi mah. Punten wae, campur bahasa Inggris kedah. Kalau dulu, ya mungkin sekarang masih ada, kalau membuat rumah sebelum dikasih reng usuk, di tengah-tengahnya kayu yang panjang, kalau kita mengatakan Belanda, masih pakai janur, are, ibu, terus lain-lainnya sampai bekakak, ayam, ada padi. Di sini masih ada atau tidak? Ya, di pinggiran masih. Saya kagum sebetulnya. Dan di tengahnya diikat merah putih. Apa sih tujuannya? Mengapa di zaman penjajah tidak bisa ditangkap? Padahal harus berkibar tuh bendera-bendera penjajah. Tapi orang tua kita menanamkan luar biasa. Kasih janur dulu, tebu, padi, kelapa, pisang. Ketika mau memasang merah putih, diikat di kayunya di tengah-tengah, panggil sesepuh, bakar menyan, bekak ke ayam atau panggang ayam, pakai doa. Umpamanya Belanda lewat, culture, no problem. Tidak dicurigai karena apa? Ada menyannya itu tadi do hebatnya. Pakai amin-amin lagi. Apa filosofi yang ada di dalam ketika membuat rumah? Ada yang 1 minggu baru ditutup gentengnya atau pasang rem. 1 minggu musim kemarau, janur yang cantik kuning layu, padi semakin koneng, semakin coklat kena panas, luntur semuanya. Tebu juga berubah manisnya. Kelapa yang hijau berubah. Yang tidak berubah
merah putih yang dipasang di tiang kita. Masa kita kalah dengan Ganur? Masa kita kalah dengan Tiu? Itu filosofi orang tua kita telah menanamkan bagaimana cinta Republik, cinta bangsa ini. Bukan sekadar hanya, oh itu culture, itu budaya orang tua-tua kita. Bukan itu. Ayo kita belajar membaca filosofinya. Di antaranya apa? Laut itu tadi. Coba kita laut. Berapa limbah musim kemarau atau musim hujan yang masuk ke air laut per detik berapa juta kubik? Belum musim hujan, miliaran bawa limbah. Tapi hebatnya air laut, mana yang akan merusak laut? Ots, dihempas oleh gelombangnya. Minggir, minggir, ayo. Dari kemana? Suruh minggir. Pantai jarang yang bersih, banyak limbah. Karena didorong oleh apa? Gelombang. Dan yang lebih mengagumkan lagi, berapa miliar kubik per detik masuk ke laut, padahal air itu tawar. Hebatnya tidak mampu merubah air asinnya air laut tersebut. Bagaimana Republik ini, bagaimana bangsa ini kalau mampu bisa mempertahankan kehormatan bangsa, jati diri bangsa, harga diri bangsa. Itulah kekaguman saya melihat air laut yang harus dipegang oleh setiap anak bangsa. Harusnya demikian, bukan sekadar. Itulah kekaguman kita melihat air laut. Masya Allah, luar biasa. Maka dari itu, yang terakhir, tidak ada ikan laut diambil dari laut tanpa garam. Pasti diasini lagi. Kalau mau masak, diasini. Berarti satu sisi airnya asin, sedangkan yang satu sisi hidup di daerah yang asin, tapi tidak saling intervensi, tidak saling menuding, bisa kompak hidup bersama antar ikan dan air laut. Saya kagum benar melihat laut itu. Bukan sekadar keindahan belaka. Semoga dengan kunjungan atau silaturahmi kebinekaan ini akan menjadi lem, menjadi perekat untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Kurang keras, Indonesia. Belajar menyebut tanah air ini dengan tegas, Indonesia. Jangan jadi bangsa yang lemah, Indonesia. Tapi kalau kita berani menyebutkan Indonesia dengan tegas, itulah benteng nasionalisme kita yang tidak bisa diganggu atau digoyahkan. Maka dari itu, sekali lagi saya terima kasih atas Bapak Bupati yang telah menyediakan tempat ini, dan saya kagum juga dari pemerintah, ulil amri, tokoh agama, ulama, TNI, Polri. Kita duduk hari ini, perlu diingat, sekali lagi perlu diingat, inilah kekuatan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya yang telah menyampaikan amanatnya untuk